Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zaki Abdurrahman. Sekarang kita udah tahu kalau proses atau seleksi CPNS ini udah memasuki tahap SKB. Dan kebetulan waktu itu saya mendaftar formasi penyuluh pertanian. Jadi di sini sekarang saya akan berbagi tips dari pengalaman saya di tahun 2021 mengikuti SKB penyuluh pertanian. Gimana sih polanya kalau teman-teman mau belajar untuk SKB pertanian? Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui atau perlu dipahami adalah penyuluh pertanian itu adalah suatu jabatan fungsional yang menuntut kita agar polivalen atau kita tahu beberapa bidang. Di situ ada pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya gitu. Dan di situ juga ada unsur-unsur seperti komunikasi dan sebagainya yang ada dalam materi penyuluh pertanian, karena dia menyuluh atau mentransfer informasi maupun suatu teknologi dari penyuluh ke petani. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar penyuluh pertanian, teman-teman harus punya fokus dalam artian kalau misalnya teman-teman belajar ilmu pertaniannya itu akan sangat luas skupnya. Tapi teman-teman kalau mau SKB penyuluh pertanian ini coba fokus dulu ke materi atau penyuluh pertaniannya sendiri. Fokus dalam artian seperti apa? Dalam artian teman-teman harus paham penyuluh pertanian itu apa fungsinya, apa tugasnya, apa metode menyuluhnya, apa aja media menyuluhnya dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan saya habis buka-buka rangkuman dari catatan saya tahun lalu di laptop saya dan ternyata masih ada. Jadi teman-teman bisa belajar mulai dari, misalnya saya kasih clue-nya aja sedikit-sedikit. Programa. Nah, di penyuluh pertanian itu penting banget yang namanya programa penyuluh pertanian. Nanti teman-teman langsung aja cari permentannya, programa penyuluh pertanian, karena di situ adalah salah satu bagaimana penyuluh pertanian merencanakan sebuah program yang akan diturunkan menjadi rencana program kerja tahunan atau RKTP. Itu harus dipelajari. Misalnya program kecamatan itu yang terlibat siapa aja, di program kabupaten, provinsi, nasional, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah di sini di catatan saya tentang urutan penyusunan program. Nah, di tahun kemarin itu banyak keluar juga bagaimana urutan penyusunan program dari mulai perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan pengesahan program. Nah, selain program, teman-teman juga harus familiar dengan istilah-istilah yang saya sebutkan. Misalnya yang pertama itu BPP. Nah, teman-teman penyuluh pertanian nantinya akan bekerja di BPP. Nah, soal ini juga sering keluar. Misalnya apa kepanjangan dari BPP? Kepanjangan BPP adalah Balai Penyuluhan Pertanian. Istilah selanjutnya adalah RDK atau Rencana Definitif Kelompok. Ada juga RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Ada RDKK, ada RDKK Pupuk Bersubsidi. Nah, BPP, RDK, RDKK ini saling terkait. Kalau BPP itu tempat atau kantor teman-teman nanti sebagai penyuluh di setiap kecamatan. RDK, RDKK ini untuk menginput kebutuhan pupuk, kebutuhan alsintan, saprodi, pembagian tugasnya dan sebagainya. Ini juga keluar kemarin di SKB tahun saya. Nah, terus yang keempat itu ada istilah P3A, itu sering keluar juga, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Selain itu ada UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan. Nah, ini juga terkait sama
organisasi dalam atau kelembagaan petani. Kan ada kelompok tani, ada Gapoktan. Nah, kalau Gapoktan yang maju, yang nanti juga ada kelas-kelasnya, itu harusnya udah punya UPJA, usaha pelayanan jasa alsintan. Itu ada kategorinya, dia punya alsintan berapa, dia menyewakan jenisnya alsintan minimal berapa macam, itu ada ketentuannya, teman-teman pelajari. Terus ada juga SLPTT, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu, itu juga tahun kemarin keluar. Yang selanjutnya KEP, Kelompok Ekonomi Petani, tahun 9 juga keluar. Lalu ada LKMA, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, itu juga keluar. Nah, di tahun lalu juga ditanyakan nih, kayak misalnya penyusunan RDKK, penyusunan RDK itu waktunya berapa bulan sekali sih, berapa tahun sekali sih, teman-teman pelajari itu juga. Lalu tahun kemarin yang keluar itu juga soal adopsi inovasi. Jadi di situ teman-teman belajar adopsi inovasi itu apa, terus belajar juga urutan adopsi teknologi kayak penumbuhan perhatian, penumbuhan minat, menilai, mencoba, menerapkan kayak gitu. Terus penting juga teman-teman pelajari itu media penyuluhan. Jadi media penyuluhan tuh kayak ada cetak kan, elektronik, audio visual, spesimen. Nah, terus selanjutnya selain media, metodenya itu ada di Permentan, nanti teman-teman pelajari aja. Nah, selain itu teman-teman nanti kan dibagi tuh antara penyuluh yang dari S1 sama penyuluh dari SMK. Nah, itu kan penyuluh ahli sama penyuluh terampil, itu juga dipelajari kayak tingkatannya. Kalau penyuluh ahli misalnya jadi kayak pertama, muda, madya, utama. Kalau penyuluh terampil urutannya apa aja, itu juga dipelajari. Terus juga sasaran media penyuluhan, ada massal, kelompok, individu. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah belajar materi-materi ini, bisa tuh jawab kuis-kuis yang ada di channel saya sebelumnya. Terus juga teman-teman pelajari juga ada kayak penyuluh itu, kayak ada penyuluh PNS kan, ada penyuluh THL, THB, THL, TPP, TBPP, kontrak. Nah, gitu kan. Nah, ini juga yang banyak keluar itu kemarin kayak pengertian folder, itu lembar kertas lepas dilipat 2 atau 3, pengertian baliho, nah, pengertian makalah, itu ada tuh di materi media penyuluhan kalau nggak salah gitu kan. Terus ada juga nih prinsip penyuluhan, itu teman-teman berarti pelajari di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 kalau nggak salah, tentang penyuluh pertanian, kayak prinsip otonomi daerah, prinsip demokrasi, prinsip kesejahteraan. Itu kayak ditanyain kalau kayak gini itu masuk prinsip apa gitu, atau misalnya di bawah ini yang bukan termasuk prinsip penyuluhan kayak gitu kemarin soalnya tuh. Terus nah, kemarin juga keluar penyuluhan diselenggarakan berasaskan, kan ada demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, gitu-gitu kan, baca lah sampai berlanjutan tuh. Dan jujur kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau tahun kemarin tuh nggak terlalu banyak tentang soal pertanian umumnya, malah lebih banyak banget itu tentang penyuluh pertaniannya sendiri, tupoksi penyuluh pertanian sendiri, yang teman-teman itu kalau tahun ini juga harusnya ada, bisa download kisi-kisi SKB-nya di Permenpan RB. Itu biasanya ada tuh penyuluh pertanian, tentang media penyuluhan, tuh fungsi tugas penyuluh pertanian, metode penyuluhan, programa, itu biasanya ada. Terus tugas pokok penyuluh, nah ini kan. Terus Kementerian Pola Dagang Umum. Terus bentar lagi ya, oh ini kelas kelompok tani, teman-teman juga pelajari kelas kelompok tani kan. Kalau dulu tuh waktu zaman saya yang keluar kayak urutan kelas kelompok tani, ada juga yang keluar kayak pemula, lanjut, madya, utama. Ada juga yang nilai
nilai dari setiap kelas-kelas tersebut, kayak pemula berapa sih nilainya, 0 sampai 245 gitu, lanjut 246 sampai 455, madya 456 sampai 700, utama 701 sampai 1000. Nah, makanya tips dari saya juga kalau teman-teman udah gabung di grup Telegram tuh manfaatin banget fitur kuis di situ gitu, untuk supaya teman-teman mengulang materinya di situ. Dan tips dari saya, jangan bikin waktunya 30 detik gitu. Kalau misalnya teman-teman pada saat melaksanakan kuis itu asumsinya adalah teman-teman ingin cepat-cepatan jawab, itu nggak jadi gitu. Kalau misalnya teman-teman sebelum SKB, ya teman-teman memahami dulu materinya, jangan cepat-cepatan jawab gitu, karena buat apa juga cepat kalau salah. Terus ini juga kayak materi penyuluhan itu menyesuaikan apa kebutuhan sama kepentingan pelaku utama, metode menyesuaikan apa kebutuhan sama kondisi pelaku utama. Kenapa sih dua-duanya, materi sama metode, menyesuaikan kebutuhannya? Ya pasti kan, buat apa suatu materi atau metode itu kalau nggak bisa diterapkan karena nggak sesuai kebutuhan gitu. Ini butuhnya misalnya karena di daerah kering, butuhnya gimana caranya teknologi supaya hemat air, efisien air, tapi di ininya gimana caranya bertani di daerah kering misalnya, atau yang nggak sesuai lah sama keinginan petani, makanya menurut kebutuhan. Nah, kenapa sih di metode itu menurut kondisi gitu kan? Metode penyuluhan pertanian itu ada banyak tuh gitu kan. Nah, melihat kondisi pelaku utama, ya melihat dari segi pendidikannya. Kalau misalnya di situ tingkat pendidikannya rendah, jarang yang bisa baca, kan nggak mungkin kita pakai tulisan kayak folder atau brosur, kan berarti harus pakai kayak yang audio visual, kayak bikin video yang ada gambarnya, yang menarik kayak gitu kan. Kalau ternyata misalnya di situ kritis-kritis kayak gitu, ya kan bisa pakai brosur atau apa kayak gitu, dengan tulisan-tulisan yang ibaratnya tajam kayak gitu kan, yang menyesuaikan kondisi yang mau disuluh juga metodenya gitu. Nah, ini kelembagaan petani jelas keluar kemarin, kayak kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian, Dewan Komoditas Pertanian Nasional itu keluar. Terus kayak diskusi, temu lapang, widya wisata, karya wisata, kursus tani, kayak demplot, demfarm, dem area gitu. Terus ada kayak metode penilaian yang langsung nggak langsung, terus GAP, Good Agriculture Praktek, GAP. Tapi intinya saya udah banyak ngasih clue-clue tadi, tinggal teman-teman dari clue-clue yang saya sebutkan itu teman-teman kembangkan lagi, karena soal penyuluh pertanian itu nggak jauh-jauh dari materi penyuluh itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman udah jago banget masalah pertanian, teman-teman tahu molekuler, teman-teman tahu genetik segala macam, tapi teman-teman nggak tahu tugas penyuluh, itu sama aja bohong, karena penyuluh pertanian itu kita berhadapan dengan masyarakat. Makanya di situ ya penting juga kita untuk tahu bagaimana manajemen organisasi, bagaimana perilaku di pedesaan, di perkotaan, bagaimana cara memberikan penyuluhan gitu. Karena pada prakteknya di lapangan nggak cuma sekedar ilmu gitu, banyak juga kok yang petani-petani pintar, dan kita harus ngebaca kondisinya pada saat itu. Makanya penyuluh pertanian itu, kalau teman-teman yang sekarang SKB, fokuslah pada materi penyuluhnya dulu, jangan melebar-melebar dulu. Kalau misalnya teman-teman udah merasa menguasai nih materi penyuluhannya, baru dikembangkan lagi ke pertanian umumnya. Tapi kalau materi penyuluhannya sendiri belum menguasai, udah ke materi pertanian umum, bakalan pusing sendiri. Itu tips dari saya, dan semoga next bakalan buka catatan lagi dari tahun-tahun kemarin. Semoga sukses. Pantengin terus channel Zaki Abdurrahman. Terima kasih. Mau lihat Horas Madi kita, salatnya merdeka.